Nonton film adalah salah satu cara orang untuk mencari hiburan, untuk melepas rasa capek dari kerjaan atau kehidupan. Kebanyakan orang nonton film itu pasti ngelihat dari genre film yang pengen dia tonton, biar dia bisa milih mood apa yang dia pengen dapet. Mungkin rata-rata orang bakal milih film yang ringan, lucu, atau ya film apapun lah yang bikin dia seneng. Nah, tapi kenapa ada beberapa orang ini yang nyari kesenangannya itu nonton filmnya yang aneh gitu, nonton film yang disturbing. Pasti kalian pernah nemuin lah di tongkrongan kalian atau di lingkungan kalian ada satu orang lah yang suka banget sama film-film yang tanda kutip ya disturbing ataupun gore dan semacam itu. Ya kayak tontonan-tontonan kriminal gitu. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas kenapa bisa ada orang yang suka sama film-film disturbing. This is culturally inappropriate. Jadi ya sesuai namanya film disturbing ya. Film disturbing itu adalah film yang memberikan kita suasana yang ibaratnya nggak nyaman lah ketika ditonton. Biasanya film-film ini itu ya genrenya ya horor, thriller dan ya semacamnya lah. Ya biasanya film ini ya rating umurnya 18 plus ataupun ya bisa juga 21 plus dan ya ngandung kontennya yang isinya yang bikin kita nggak nyaman lah, kayak mungkin hal-hal tabu yang kita biasa lihat di kehidupan sehari-hari kita. Kayak contohnya ya ada Irreversible, Human Centipede, Salo, Serbian Film, Rumah Dara. Film-film ini tuh ngasih experience yang gila. Dan mungkin bagi sebagian orang experience-nya itu traumatik. Kayak film Irreversible tuh yang pernah gue mention di video gue yang Gasparno. Film itu bercerita tentang kejadian pemerkosaan cewek yang terjadi di Paris. Dan di film itu ada scene cewek diperkosa selama 9 menit tanpa cut. Itu long take. Dan ya karena scene itu ngebuat penonton tuh ngerasa kalau nonton film itu ya stresnya meningkat dan rasanya tuh gak nyaman nontonnya gitu. Nih kalian bisa lihat sendiri reaction gimana pas di Festival Cannes film Irreversible ditayangin nih. Monsieur, votre action sur le film. C'est scandaleux. C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, se fait de cette manière-là. Ya bisa dilihat kan, itu semua orang tuh pada rata-rata keluar dari bioskopnya mereka ngerasa stres, mereka kaget banget dengan apa yang terjadi di film itu. Kayak mereka merasa jijik dan gak kuat gitu nontonnya. Nah, meskipun itu ada banyak orang yang ngerasa jijik dan mungkin trauma dan ngerasa gak nyaman banget sampai keluar nonton film itu, pasti ada beberapa orang yang turn on nonton scene itu. Dan pastinya mau film sedisturbing apapun itu pasti ada yang enjoy gitu. Ya mungkin dari 8 miliar orang ini ya cuman berapa ribu lah, tapi kayak kenapa bisa ada orang itu anjing? Itu kenapa bisa ada orang yang suka anjing? Kayak siapa yang cari hiburan dari nonton film-film yang ibaratnya itu tabu dan jijik gitu. Nih kayak contoh 3 film ini. Ini film bangsat semua nih. Nah nih, ini 2 film ini ya gue ceritain. Ini film Salo. Ini kalau dari covernya aja, ini udah kelihatan kalau film nih film kayak penyiksaan gitu lah. Nah ini tuh ya bener cerita tentang penyiksaan minors, seingat gue ya. Ini kalau kalian tahu, ini tuh diangkat dari buku yang judulnya sama, Salo juga nih. Nah kalau kalian tahu kata sadis, nah kata sadis itu diangkat dari nama penulis buku ini, dari penulis cerita ini nih. Kata sadis tuh diambil dari situ. Ini makanya ini film bangsat. Dan film-film ini kan termasuk film-film yang aneh banget ya. Dan kenapa bisa ada orang yang suka sama film-film kayak beginian? Itu ada penelitiannya guys ternyata. Menurut Harvard Business Review, menonton film horor itu dapat memicu rangsangan negatif yang bikin kita takut sama rangsangan positif yang bikin kita senang secara bersamaan. Jadi, rasa takut kita itu bisa menghasilkan adrenalin yang ngebuat energi kita tuh melonjak gitu. Makanya ada beberapa orang yang bisa suka nonton film-film aneh, terus mereka enjoy nontonnya. Ya termasuk gue sih, gue suka nonton film-film aneh juga. Tapi kalau gue nggak mencari sensasi itu ya. Karena ya gue nonton Irreversible sama A Serbian Film, itu ya gue trauma juga. Gue nggak sama sekali nemu rangsangan positif bikin gue energik. Hell nah bro. Tapi yang gue cari itu adalah experience yang baru gitu. Kayak gue pengen dikagetin gitu. Itu sama aja kayak tadi ya, goblok.
Ya kayak contoh film yang temanya zombie atau alien gitulah. Pengalaman-pengalaman itu kan pengalaman-pengalaman yang nggak nyata sama sekali kan, yang mungkin nggak bakal terjadi di dunia nyata. Tapi setelah kita nonton film-film itu kayak bisa ningkatin rasa pencapaian kita, yang ngebuat tuh kita ngerasa kalau kita tuh berhasil gitu udah nonton film tuh. Kayak lu naik Gunung Rinjani, oh ya rasanya ibaratnya kayak gitulah. Dan ya itu hal yang gue rasain juga abis nonton film-film aneh ini. Kayak anjay, ini gue kuat nih nonton film-film ginian. Padahal mah trauma juga sih. Nah setelah kita lihat kalau sebenarnya nonton film horor atau disturbing ini ada efek positifnya. Nah tapi ada gak sih sebenarnya efek negatifnya? Itu bener gak sih mendukung kita tuh jadi psikopat gitu, jadi kriminal, pembunuh berantai gitu? Sebenarnya kalau misalkan ada statement kayak gitu, itu sebenarnya gak valid sih. Karena yang membentuk seseorang menjadi seorang kriminal atau pembunuh berantai itu bukan dari faktor konsumsi dia atau faktor eksternal dia. Itu semua tuh lebih dari faktor internal, kayak mungkin trauma masa kecilnya, dulu pernah jadi korban apa, dan gimana lingkungannya dia. Pokoknya segala apapun mengenai masa kecil lah. Itu faktor utamanya orang itu bisa terbentuk kayak gitu dibanding faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya itu lebih nggak valid lah buat orang jadi gila dan ngebunuh-bunuhin orang gitu. Jadi ya orang yang suka nonton film disturbing itu belum tentu dia itu seorang yang gila ataupun ya calon-calon pembunuh, enggak. Ya mereka orang yang biasa aja. Mereka tuh ya ibaratnya kalian nonton bokep lah ya. Kalian nonton bokep kan kalian cari sensasinya. Seru nih, seru. Sama yang ya alamin sama orang-orang nonton film disturbing. Kan kalau nonton bokep tuh carinya kayak seksi nih, seksi. Anjing coli. Berarti kalian nyari itu kan sensasi gimana ngentot tapi kalian nggak bisa gitu. So ya kalau kalian suka nonton film disturbing itu kalian nggak aneh. Jadi kalau ada temen lu atau lu sendiri yang suka nonton film-film disturbing itu ya lu pada itu ya bukan calon-calon kriminal atau orang bakal jadi orang jahat lah. Ya lu ya biasa-biasa aja ya. Lu cuman nyari hiburan yang hiburannya ya agak tabu aja. Dan it's fine, it's normal. Nah tapi aneh juga sih anjing, kita kenapa nonton beginian bangsat. Makanya kalau kalian lihat tuh letterbox gua, kalian bisa lihat itu banyak banget gua film-film aneh. Itu kalian bisa ngecek aja kalau kalian pengen nonton film-film aneh. Letterbox gua filmnya rata-rata aneh semua itu. Ya gua sampai bikin list film yang isinya tuh film-film yang experience-nya tuh memorable banget buat gua ya. Kalian bisa ngecek aja nih. So ya thank you yang udah nonton. Kalau kalian punya rekomendasi film-film aneh yang bisa gua tonton, kalian bisa komen di bawah lah ya. So ya thank you and see you on the next video. Bye.